Dalam timeline pemikiran ekonomi versi Barat, kita menemukan gap antara masa Yunani kuno ke masa skolastik. Gap itu dikenal dengan sebutan masa kegelapan atau Dark Age. Rupanya, mereka tidak mengakui kejayaan dari bangsa lain. Sejarah mencatat Islam tumbuh dan berkembang di masa itu, termasuk dalam bidang ekonomi. Abdul Azim Islahi dalam bukunya Contributions of Muslim Scholars to Economic Thought and Analysis membagi fase-fase pemikiran ekonomi Islam dalam 4 fase. Pertama, fase kenabian. Pada fase ini, ekonomi syariah hanya terbatas pada hukum-hukum muamalat dan anggaran pendapatan belanja negara, dalam hal ini zakat dan pajak. Kedua, fase pertumbuhan. Dalam fase ini, dasar-dasar pemikiran ekonomi modern telah digagas, seperti konsep harga oleh Abu Yusuf, konsep produksi oleh Hasan Asy-Syaibani, pengembangan APBN oleh Al-Mawardi. Fase ketiga merupakan fase kejayaan dalam pemikiran ekonomi Islam. Ibn Taimiyah menggagas tentang konsep uang dan mekanisme pasar. Imam Asy-Syatibi dalam konsep maqasidnya menggagas tentang konsumsi. Konsep ekonomi yang bercorak sofistik diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun dengan teori Cyclus of Economics-nya merinci konsep-konsep ekonomi mulai dari mikro sampai kepada makro. Setelah mengalami stagnasi, pemikiran ekonomi Islam akhirnya bangkit kembali di fase keempat. Di fase ini, kita mengenal ada 3 mazhab pemikiran ekonomi Islam: mazhab Al-Bakir, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. Selain ketiga mazhab tersebut, para ulama juga memberikan kontribusinya dalam bidang ekonomi. Seperti Ali As-Salusi misalnya, beliau menggagas tentang ekonomi Rabbani. Ada juga Kiai Haji Muhammad Nasir dengan ekonomi keumatannya.